Selamat pagi, jemaat simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2020, yang diadakan secara online. Sebelum kebaktian dimulai, kami akan menyampaikan beberapa warta sebagai berikut. 1. Kebaktian online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Suryadi. 2. Kebaktian online. Mempertimbangkan surat pemberitahuan dari BPMSW tanggal 19 Juni 2020 dan hasil keputusan PMJ GKI Cikarang tanggal 21 Juni 2020, maka GKI Cikarang belum dapat melaksanakan ibadah tatap muka sampai dengan bulan Juli 2020. Umat dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube GKI Cikarang, YKB dan RPK untuk kebaktian umum, Ignite untuk remaja dan pemuda, Bina Warga untuk sekolah minggu. 3. QR Code rekening GKI Cikarang. GKI Cikarang telah memiliki QR Code yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian persembahan melalui aplikasi pembayaran seperti OVO, GoPay, Link Aja, atau aplikasi M-Banking dari berbagai bank. Persembahan yang ditransfer akan langsung masuk ke rekening bank CIMB Niaga atas nama GKI Cikarang. Persembahan yang masuk melalui QR Code tersebut akan tercantum sebagai NN di laporan persembahan pada warta jemaat setiap minggu. QR Code dapat diperoleh di warta jemaat atau di kanal YouTube GKI Cikarang saat ibadah online berlangsung. 4. Majelis Jemaat telah menerima permohonan atestasi masuk dari calon anggota jemaat dan telah dilaksanakan percakapan hari Kamis 25 Juni 2020 atas diri 1. Eva Sari Ompusunggu, 2. Alvaro Gavriel Lilo, alamat Perum Gria Jatireja, Blok B3 nomor 8, Cikarang Timur. Asal gereja, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Slikit Resort Manik, Saribu. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyambut dengan penuh sukacita dan mengajak Bapak Ibu untuk dapat turut serta mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan dan persekutuan jemaat GKI Cikarang. 5. Kebaktian online Komisi Remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB. Dimohon untuk para remaja menginstal aplikasi Zoom di gadgetnya masing-masing dan mengikuti ibadah tersebut. Demikianlah warta yang dapat kami sampaikan. Bagi jemaat yang berminat menerima warta jemaat melalui email atau WA, dapat mendaftar dengan mengirimkan email ke Tata Usaha Gereja dengan email gkicikarang2014@gmail.com dengan subjek kirim warta. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, umat diundang untuk bangkit berdiri. Dia besarkanlah namanya bersama
Kebaktian kita saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Masih mengenai kerajaan sorga. Ada dua pola hidup yang terpolarisasi secara ekstrim dalam hidup kita sehari-hari. Pertama, pola hidup keseharian di mana manusia menganggap bahwa diperbolehkan mengikuti standar dunia. Karena kerajaan sorga kan baru datang nanti setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedua, atau bersikap eksklusif, menutup diri dari pergaulan dunia dengan maksud agar tidak tercemar. Sehingga pola hidup seperti ini dapat dengan mudah diteruskan tatkala diperkenankan masuk ke dalam kerajaan sorga kelak. Padahal kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Karenanya, iman kepada Allah Tritunggal adalah iman yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, lingkungan masyarakat, studi, pekerjaan, dan lain-lain. Melalui tema hidup sebagai warga kerajaan sorga, pengajaran Tuhan Yesus menjelaskan mengenai apa saja prinsip dan nilai dari kerajaan Allah yang perlu dikenali dan dihayati oleh manusia yang ada di dalamnya. Hal ini dibutuhkan sebagai wujud iman yang konkret dalam hidup sehari-hari. Karena di dalam Matius 13 ayat 11 dikatakan demikian. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Namun kerajaan sorga yang sebenarnya dapat kita rasakan dalam kehidupan di dunia ini. Tanpa sadar, seringkali kita hindari dengan ketidakpedulian kita terhadap standar hidup, baik prinsip maupun nilai yang berlaku dalam kerajaan Allah. Kebesaran dan keluasan kerajaan sorga yang tercermin dari keterbukaannya bagi banyak orang dan bangsa agar bersekutu di dalamnya sering kita abaikan. Seringkali kita tidak rela dan tidak bersukacita ketika harus melepaskan berbagai hal dunia yang berharga. Bahkan tidak memiliki daya juang untuk mencari apa yang sesungguhnya berharga di dalam kerajaan sorga. Kini marilah kita datang kepadanya, memohon ampun atas segala keterbatasan dan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah kami, tiliklah setiap hati kami, anak-anak-Mu, kami yang datang memohon ampun atas segala salah dan dosa kami, yang sering kami lakukan melawan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan untuk menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Demi kemurahan-Mu ya Bapa, yang telah menebus dan mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Yesus yang bangkit di lantik menjadi kepala. Dia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Menikmati kerajaan sorga tersedia bagi orang-orang yang rendah hati, mau mengakui kelemahannya di hadapan Tuhan. Dengan terus-menerus bersedia menghayati prinsip dan nilai hidup yang berlaku dalam kerajaan sorga. Maka kini dengarlah firman yang ditulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 18 demikian. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya, haleluya. Umat yang terkasih, tiba saatnya kita memasuki pelayanan pemberitaan firman. Mari kita awali dengan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang hidup, yang kekal dan setia, sehingga Tuhan senantiasa memelihara, melindungi dan memberkati kehidupan umat-Mu. Kami saat ini memohon hadirat dan pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan pemberitaan firman Allah, supaya benih firman-Mu itu berakar di dalam tanah yang baik dan subur, yaitu hati umat-Mu. Kami memohon pertolongan hikmat dan kuasa Roh Kudus demi kasih setia Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat kekasih Kristus, saat ini firman Tuhan kita baca dari kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat
33. Lalu dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Demikian saya akan membacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 pukat sampai kamir seluruhnya. Kemudian ayat 44 sampai dengan 52. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Jawab mereka, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan memelihara firman Allah dengan mentaatinya. Haleluya. Umat Tuhan yang mengasihi Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada minggu ini berjudul hidup sebagai warga kerajaan surga. Setidaknya mengingatkan dan menyadarkan kita orang Kristen memiliki 2 warga kerajaan. Yang pertama sebagai warga kerajaan dunia, yaitu sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, dalam relasi kita dengan Allah, umat Kristen adalah warga kerajaan surga. Baik hidup sebagai warga negara Republik Indonesia atau warga kerajaan duniawi, maupun sebagai warga kerajaan surgawi, kita semua memiliki panggilan dan tanggung jawab untuk menjadi warga kerajaan yang baik. Warga kerajaan yang baik dalam pemerintahan duniawi maupun dalam pemerintahan surgawi.
pada dasar dan substansinya adalah sama. Di antaranya menghormati para pemegang otoritas atau kekuasaan. Kemudian mentaati peraturan-peraturan dan ketetapan yang dilakukan, yang dibuat oleh pemegang otoritas itu. Dalam rangka untuk mewujudkan keadilan, dalam rangka untuk melindungi keselamatan, kehidupan, dan keamanan warga masyarakat. Dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera. Kita harus senantiasa mendukung, mentaati, dan mematuhi dengan segenap hati kita. Demikian juga apa yang menjadi tugas kita, menjadi kewajiban kita, itu kita tunaikan dengan sebaik mungkin. Demikianlah juga berlaku dalam kerajaan surga. Kita harus menjadi warga kerajaan surga yang menghormati Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pemegang otoritas, baik di bumi maupun di surga. Juga harus mentaati apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan dengan segenap hati. Dan apa yang menjadi tugas atau kewajiban kita, kita tunaikan pula dengan sebaik-baiknya. Namun saudara, untuk melaksanakan hal itu menjadi warga kerajaan surga yang baik, yang berkenan bagi Allah, tidaklah mudah. Tidaklah semudah kita mengatakannya, tidaklah semudah kita mengajarkannya. Di awal liturgi sudah diungkapkan yang menjadi masalah dan seringnya menjadi kendala, termasuk bagi umat Kristen, menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya sebagai warga kerajaan Allah, itu diungkapkan, yaitu pola hidup yang terpolarisasi secara ekstrim dalam kenyataan hidup sehari-hari. Pola hidup keseharian di mana manusia menganggap, merasa diperbolehkan mengikuti standar dunia, karena kerajaan surga kan baru nanti setelah kedatangan Yesus Kristus yang kedua atau ketika kita sudah meninggal dunia. Atau juga bersikap eksklusif, menutup diri dari pergaulan dunia, dengan maksud agar tidak tercemar, sehingga pola hidup seperti ini dapat dengan mudah diteruskan tatkala diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang saya kasih, melalui sapaan firman Tuhan, minggu ini kita akan belajar untuk menjalani kehidupan sebagai warga kerajaan surga yang lebih baik. Dan ini tidak menjadi suatu kondisi yang terpolarisasi, seolah-olah menjadi warga kerajaan surga, pola hidupnya itu selalu bertentangan dengan kehidupan sebagai warga kerajaan dunia. Seolah-olah nilai-nilai yang kita anut dalam kerajaan surga itu tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan dunia. Itu harus kita buang jauh-jauh pola pikir semacam itu. Janganlah kita menjadi seorang yang menganut paham dikotomis, mempertentangkan antara nilai-nilai spiritual dalam kerajaan surga dengan nilai-nilai kehidupan dalam kerajaan dunia. Sehingga terjadilah ketegangan, pertentangan batin, dan kemunafikan yang bisa terjadi dalam hidup umat Kristen. Para teolog sering atau biasa menamakan kitab Injil Matius ini sebagai kitab Injil Kerajaan Surga. Saya rasa ini adalah ungkapan yang tepat kalau kita melihat isi dari firman Kristus dalam kitab Matius itu memang seringkali mengajarkan dan menekankan tentang hal kerajaan surga. Misalnya
dapat dengan mudah kita temukan dalam pengajaran khotbah di bukit, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita temukan juga di dalam firman yang berupa doa Bapa kami sebagai dasar untuk mengajukan permohonan. Didasari dengan permohonan kepada Allah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di tengah kehidupan yang penuh kekhawatiran tentang kebutuhan hidup sehari-hari, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita cari di dunia ini, Tuhan mengajar memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dengan janji firman Tuhan, semua yang kita butuhkan itu tidak hanya diberikan kepada kita, tetapi bahkan ditambahkan kepada kita sebagai umatnya. Asalkan kita lebih memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dalam kitab Injil Matius 13 ayat 31, hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Saudara, biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara semua biji tumbuhan dan tanaman yang lain. Ini tidak menggambarkan suatu kondisi kerajaan surga itu adalah sesuatu yang tidak kasat mata, yang seringkali dianggap kecil, yang seringkali dianggap tidak berguna, seringkali dianggap tidak berarti oleh masyarakat duniawi. Karena bagi masyarakat duniawi itu yang berharga, yang penting, yang berarti, yang utama, yang mereka kejar itu adalah kekuasaan. Yang mereka anggap berarti dan utama itu adalah harta kekayaan dan popularitas. Sehingga menganggap kerajaan surga itu tidak berarti, tidak penting, dan tidak utama. Namun kenyataannya apabila kerajaan surga itu terjadi, ditanamkan oleh Allah sendiri dalam kehidupan masyarakat dunia ini, maka itu menjadi sangat besar, luar biasa, yang dapat bermanfaat, dapat menjadi tempat untuk berteduh bagi burung-burung dan seterusnya. Demikianlah halnya dengan perumpamaan yang berikutnya, saudara-saudara, yaitu mengenai ragi. Hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 pukat sampai kamir semuanya. Ini untuk menggambarkan manfaat dan pentingnya kerajaan surga digambarkan seperti ragi. Sehingga tepung yang dulunya itu sesuatu barang yang tidak dapat dimakan, tetapi ketika sudah mendapat ragi yang cukup dan diaduk ataupun dijadikan suatu makanan, dapat menjadi makanan yang sangat lezat dan nikmat. Saudara yang saya kasih, dalam perumpamaan yang ketiga dan keempat itu memiliki maksud dan substansi yang mirip walaupun jenis perumpamaannya berbeda. Yaitu mengenai harta yang terpendam di dalam ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dan perumpamaan yang keempat, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah dan setelah ditemukannya mutiara yang berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, orang-orang yang menemukan kerajaan surga seperti menemukan barang yang berharga, harta ataupun mutiara yang berharga ini, bisa menetapkan prioritas dalam hidup mereka. Mereka akan rela melepaskan apa yang ada pada dirinya, harta kekayaannya ataupun rumahnya, demi untuk memperoleh yang namanya kerajaan surga itu. Karena kerajaan surga itu jauh lebih penting
lebih mulia, lebih berharga dari segala yang kita miliki dalam hidup di dunia yang fana ini. Perumpamaan yang berikutnya, yang terakhir, dikatakan seperti di dalam kitab Injil Matius pasal 44 sampai dengan 52 tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan dan dipilahkannya ikan yang baik dari ikan yang buruk. Ikan yang busuk atau yang tidak baik itu dibuang, sedangkan ikan yang baik itu dimasukkan ke dalam pasu dan dinikmati. Penekanan dari perumpamaan ini tidak lain adalah bahwa di dalam kerajaan surga itu Allah yang memerintah sekaligus Allah yang menjadi hakim, yang akan mengadili manusia berdasarkan perbuatan mereka, akan memisahkan orang baik dan benar dari orang yang jahat. Orang yang baik dan benar akan dipersilahkan untuk menikmati klimaks dari hidup dalam kerajaan surga, yaitu hidup kekal, menerima mahkota kehidupan yang abadi. Sedangkan orang jahat yang menentang pemerintahan Allah ini akan dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara yang saya kasih, dalam kesempatan ini ada baiknya pula kita memperjelas sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan surga itu. Banyak orang yang beranggap bahwa kerajaan surga itu identik dengan surga. Pemahaman ini memang tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena kerajaan surga jauh lebih luas dari surga. Surga itu hanya sebuah wilayah. Wilayah dari sebagian pemerintahan Allah. Yang diungkapkan oleh Yesus Kristus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Allah itu akan memerintah, selalu memerintah. Wilayahnya itu baik bumi maupun surga. Kerajaan surga jauh lebih luas daripada tempat atau wilayah. Hakikat daripada kerajaan surga itu adalah pemerintahan Allah. Realitas, sejarah, kenyataan Allah memerintah. Allah memerintah alam semesta, termasuk umat manusia, baik di bumi maupun di surga. Karena itulah saudara, Kristus datang untuk memperjelas, untuk menyatakan, untuk menghadirkan kerajaan surga itu dinikmati oleh manusia. Yaitu dengan menawarkan, prosesnya itu dengan menawarkan benih firman Tuhan, Injil Kristus, karya penebusannya. Supaya orang-orang yang percaya, yang hidup, percaya kepada Kristus dan menerima anugerahnya itu. Tidak usah menunggu, nanti kalau sudah mati baru hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi selama hidup ini pun kita sudah hidup menikmati buah-buah dari pemerintahan Allah. Dengan demikian menjadi cukup jelas bagi kita. Kalau kita menyadari dan mengakui bahwa selama hidup di dunia ini Allah sedang memerintah kita, Allah sedang mewujudkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Maka umat Kristen dan seluruh umat manusia seharusnya menjadi warga kerajaan surga yang baik, yang tadi sudah saya definisikan. Taat, menghormati, memegang otoritas yaitu Allah Bapa. Mentaati apa yang diperintahkannya dengan hidup berperilaku baik. Kita juga takut akan Tuhan, takut akan penghakimannya. Sehingga selama hidup ini, sesuai dengan firman-Nya, kita melakukan kebaikan kepada setiap orang. Membuang segala kebencian, membuang segala pikiran dan niat yang buruk terhadap orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih, di dalam kerajaan Allah ini kita umat Kristen tidak hanya dipanggil menjadi warga kerajaan Allah yang baik dan benar, tetapi juga sebagai hamba-hamba kerajaan Allah, yaitu dengan tugas utama melayani pekerjaan Allah, melayani umatnya, melayani dan menghadirkan kemuliaan Allah. Kamu adalah terang dunia, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan sampai Tuhan berfirman kepada kita, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Tuhan telah mengingatkan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Selamat menjadi warga kerajaan surga selama masih di dunia dan nantinya juga kelak di surga. Menjadi warga kerajaan surga yang baik, yang mematuhi akan perintah dan ketetapan Bapa, melakukan kebaikan kepada semua orang, dan terlebih menjadi hamba-hamba kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan ulang pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sehati untuk menaikkan doa syafaat bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kehidupan di bumi ini yang Tuhan berkati agar hidup kami hidup menjadi warga kerajaan surgawi. Oleh kasih setia dan penebusan Yesus Kristus, kami menyadari kerajaan surga, yaitu pemerintahan Allah, sedang terjadi. Setiap penggunaan kuasa Allah untuk mengasihi, untuk melindungi, untuk memelihara, untuk menjaga kehidupan umat-Mu, disitulah kerajaan surga telah nyata dan hadir bagi kami. Setiap kali firman-Mu disampaikan, disitulah Allah menyatakan dan menghadirkan kerajaannya bagi umat-Mu. Firman-Mu telah menegaskan dan mengingatkan kami untuk menjadi warga kerajaan surgawi. Dengan mentaati firman-Mu, melakukan kebaikan bagi siapapun, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan menjadi pelayan-pelayan kerajaan surga ini. Dan hidup kami menjadi berkat. Karena kekuasaan atau potensi dari kerajaan surga itu diberikan bagi umat Kristen. Tuhan tetaplah memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit, mereka yang dalam proses pemulihan, kami teringat akan pemulihan kondisi anak Jason, putra Pak Hendro Prasojo, yang dirawat di rumah sakit Cikarang, Oma Louis, Ibu Magdalena, Oma Ani, Bapak Julius Penny. Kiranya Tuhan menolong mereka dalam proses pengobatan dan penyembuhannya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan ekstra, pemeliharaan dan ketabahan bagi Opa Okto, Ibu Oni, Bapak Yudhistira, Oma Elizabeth, dalam kondisi kelemahan atau sakit yang cukup lama. Tetaplah Tuhan mengasihani mereka, tetaplah Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa Tuhan juga untuk keluarga Ibu Tirsa yang berduka cita karena suami tercinta Bapak Joko Sibarani telah mendahului kehidupan kami kembali kepada rumah Bapa di surga. Berikan penghiburan, ketabahan, dan iman yang teguh akan kasih setia-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada dalam mengejar kebutuhan ekonomi, memenuhi akan kesejahteraan hidup keluarganya, di tengah new normal, di
di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Lindungilah mereka, berikan hikmat kewaspadaan dan kesadaran untuk berjaga-jaga menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami tetap dalam keadaan baik dan sehat. Inilah berbagai permohonan doa kami yang sederhana, jauh dari sempurna. Kiranya kasih Tuhan Yesus yang menyempurnakannya, dan kami akan melengkapinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, Allah yang maha baik telah membuka kerajaan surganya bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup sebagaimana warga kerajaan Allah yang senantiasa mewujud dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 17 demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara dapat menyerahkan persembahan dengan mentransfer atau dapat juga dengan memasukkan ke dalam amplop dan menyerahkannya nanti pada waktu kebaktian sudah kembali dilaksanakan di gedung gereja seperti sedia kala. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Dalam kepapaan kami masih diberi kesempatan untuk menjadi penghuni kerajaan surga. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terima dan kuduskanlah agar layak di hadapan-Mu.
Ajar kami mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Berjalanlah senantiasa dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Umat Tuhan, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Majelis Jemaat GKI Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.